Setelah pidato Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, rudal Burkan Hizbullah langsung hancurkan pos militer Israel hingga berkeping-keping. الإرهابي هو الذي يشن حربا 7 سنوات على الشعب المظلوم في اليمن ويقتل الأطفال والنساء ويدمر البشر والحجر وهو أنتم. Setelah pidato pemimpin kelompok Muslim Syiah Hizbullah Hasan Nasrallah, serangan rudal meluncur dari Lebanon dan menghancurkan instalasi militer Israel. Serangan yang beruntun itu telah meratakan pos militer Israel. Para milisi Hizbullah melancarkan serangan rudal terhadap Israel pada hari Sabtu menggunakan roket yang dijuluki Burkan. Hal ini mengakibatkan ketegangan terus meningkat di sepanjang perbatasan utara negara itu dengan Lebanon. Kedua kubu saling jual beli serangan. Associated Press melaporkan pada hari Sabtu, Israel telah melancarkan serangan udara di sepanjang perbatasan Lebanon untuk membalas serangan Hizbullah. Ketegangan di perbatasan Israel Utara ini meningkat di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dengan kelompok Hamas. Sehari sebelum serangan rudal itu, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah mengklaim bahwa kelompok tersebut terlihat dalam konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan simultan Hizbullah. Dalam laporan lain yang dirilis media Lebanon, Hizbullah secara bersamaan menyerang beberapa situs militer Israel, meluncurkan rudal dan peluru artileri ke arah wilayah utara Palestina yang diduduki dan menyebabkan para korban jiwa berjatuhan. Kelompok ini mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menyerang Jal al-Alam, Al-Jardah, Hab al-Bustan, Malkia, dan pos-pos Metula. Selain itu, kelompok perlawanan menjatuhkan balon pengintai Israel yang ditempatkan oleh pendudukan di atas Misgaf Am. Perlawanan menggarisbawahi bahwa mereka secara bersamaan menargetkan situs-situs militer Israel dengan serangan yang paling hebat diarahkan ke situs Jal al-Alam. Yang paling menonjol adalah media Israel mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya perlawanan menggunakan roket Burkan merusak pos-pos militer Israel. Sebelumnya pada hari Jumat, Hasan Nasrallah membuat penampilan siaran pertamanya sejak dimulainya kembali konflik antara Israel dan Hamas. Ia menyampaikan pidato yang memperingatkan Amerika Serikat tentang upayanya untuk mencegah konflik. Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan salam Hizbullah kepada tokoh-tokoh legendaris yang tiada tandingannya di dunia kepada masyarakat Gaza. Sayyid Nasrallah mengatakan, kata-kata dan pernyataan tidak bisa mengungkapkan kehebatan, ketabahan, dan juga kesabaran masyarakat Gaza, dan hal yang sama berlaku untuk masyarakat tepi barat. Sayyid Nasrallah berterima kasih dan memberi penghormatan kepada tentara Irak dan Yaman yang memajuk ataupun memasuki jantung pertempuran yang diberkati ini. Pertempuran sengit pecah di Gaza Utara antara milisi Hamas melawan pasukan Israel. Total lusinan Israel atau tentara Israel dinyatakan tewas dalam operasi serbuan darat pasukan Zionis tersebut di Gaza Utara dalam beberapa hari belakangan. Salah satu yang tewas merupakan perwira militer Israel yaitu Letnan Kolonel Salman Habaka. Ia merupakan salah satu komandan dari batalion ke-53. Letkol Habaka diyakini sebagai komandan paling senior yang terbunuh dalam perang melawan milisi Hamas di Gaza Utara seperti dilansir Al Jazeera.
Sebelumnya, analis militer Ejaz Haider mengatakan pasukan darat Israel merangsek ke Gaza dari berbagai arah untuk mengepung lokasi yang diduga markas milisi Hamas. Gagasannya bisa jadi dengan pasukan cadangan yang digerahkan bukan hanya memenuhi area dengan kekuatan senjata yang dilancarkan lewat rudal dan artileri, tapi juga dipadati dengan pasukan, tutur Haider kepada Al Jazeera. Satu hal yang dilakukan militer adalah bertempur sesuai cara mereka dilatih, tapi jika pertempuran berlarut-larut dan gagal dalam penilaian awal mengenai kekuatan musuh, mereka harus berinovasi, ujarnya lagi. Meski demikian, Haider mewanti-wanti pasukan Israel bisa terjebak dengan taktik Hamas. Bagi Hamas, menyeret mereka masuk ke Gaza adalah cara yang bisa menimbulkan kerusakan maksimal, setidaknya secara teori pada pasukan Israel, tuturnya. Sementara itu, Israel mengepung kota Gaza dan lebih dari 9.000 warga sipil menjadi korban sejak pertikaian dimulai. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara pasukan pertahanan Israel, Daniel Hagari, mengatakan pasukannya telah menyerang pos-pos terdepan dan menjadikan warga sipil menjadi korban. Tidak jelas berapa banyak sipil yang saat itu berada di kota Gaza, namun gambar yang diambil menunjukkan kerusakan yang meluas di seluruh kota dan jalan-jalan yang kosong. PBB mengatakan 4 sekolah di Gaza yang digunakan sebagai tempat perlindungan telah rusak dalam waktu kurang dari 24 jam setelah rekaman menunjukkan terjadinya 2 ledakan di sekolah. Lembaga tersebut mengatakan satu kerusakan terjadi di kamp pengungsi Jabalia yang terbesar di jalur Gaza, dilaporkan menghabisi setidaknya 20 orang dan melukai 5 lainnya. Dikatakan sekolah lain di kamp pengungsi Al-Shati juga rusak dan 1 anak dilaporkan menjadi korban. Kedua lokasi tersebut berada di utara jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan, badan tersebut mengatakan insiden itu terjadi setelah 2 hari pengeboman besar-besaran di daerah tersebut. PBB menyebut lebih jauh ke selatan, 2 sekolah yang berubah menjadi tempat penampung di kamp pengungsi Al-Burej terkena serangan. 2 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya luka-luka. Maka dari itu, PBB mengatakan Israel telah melakukan kejahatan perang.